judul pembicaraannya adalah, judul hadisnya yaitu menahan makan dan menahan minum dan menahan istirahat. 3 berarti. Menahan makan, menahan minum, menahan istirahat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, salah satun turisuqal qaswatal qalbi. Ada 3 perkara yang mewarisi akan kerasnya hati. 3 mengeraskan hati itu perkaranya. Pertama, hubbun naumi, senang tidur. Wa hubbur rahati, yang kedua senang istirahat. Yang ketiga, wa hubbul uqli, senang makan. Pas memang nih 3 nih. 3 nih memang gingnya ada kawa dipungkiri lagi. Senang guring, senang istirahat, senang makan minum. Nah ini pengarasan orang nangkain inilah hati karas. Ujar Nabi nih, bah makan guring, bah guring istirahat, bah istirahat makan pulang. Wis mangan turu, ya jauh-jauh lah. Wis mangan turu, habis makan tuh guring. Nah ini 3 macam ini keras hati. Maksud keras hati itu dipadahi, dinasihati manjul. Orang nang mudil kain ini manjul. Judulnya lah tadi, ya lah, menahan makan, menahan guring, menahan istirahat. Yang penting kita ini tahu dulu bacaannya. Jadi kayaknya dikurang-kurangi aja. Dikurangi. Nang biasa pengguring, dikurangi guring. Nya guring tuh paling lawas 8 jam. 8 jam paling lawas dah tuh. Bila lebih daripada 8 jam berarti sudah keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Itu ya. Keluar data dari sunnah wal jamaah. Ibadah berapa? 8 jam harusnya. Istirahat, guring itu istirahat adalah guring 8 jam. Imam Ghazali. Istirahat, guring ya istirahat. Makan apa tuh ibadah 8 jam seharusnya. Kemudian yang 8 jam sisanya itu sagan begawi. Nah itu Imam Ghazali itulah. Jangan lebih dari 8 jam mencari duit. Bila lebih daripada 8 jam berarti sudah keluar daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kadang menuruti Nabi lah itu aja deh. Kadang menuruti Nabi. Cuman kita ini begawiannya kada kayak orang malah bahanu ada, bahanu kada ada, bahanu itu total istirahat seharian. Yang bahanu ada nang begawi terus yang malam kada babarayan. Keras hati. Pengguring ini keras perhatian. Guring berarti harap apa pulang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, pulang nang berikutnya nih, man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Siapa saja yang kenyang terus di dunia, ada suah lapar. Ada suah lapar orang nek kenyang terus.
tidak pernah merasakan lapar. Artinya tuh puasa aja kada suah. Itulah. Ja'a yaumal qiyamah, di hari kiamat inya lapar. Wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Siapa yang kenyang di dunia, siapa yang lapar di dunia, maka dia akan kenyang di hari kiamat. Maksudnya tuh ya di samping kita ini puasa Ramadan, juga sesekali kita hendaklah berpuasa sunnah. Diparak dan nih hari Arafah. Coba kita lihat di hari Arafah ini apa di antara kelebihan orang yang berpuasa Arafah itu apa? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Hari apa kan nanya tak? Ada yang hitung sudah. 9 Zulhijjah. Dep sehari bila kita nak. Hari ini lah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lah. Pas 2 dapat tak? Puasa Arafah dapat. Hah? Hah? Esok lah. Kalau esok berarti Selasa. Hari Arafah manalah? Sya'ban, Ramadan. Kita kaji di sini hari Arafah yuk. Kayaknya 284. Tiket barang kita ambil hadisnya Arafah nih. Di antara bacaan yang bagus jar hari Arafah itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anna zalika ya'du isqa asyara raqabatin wa in zada hatta yablugh alfan kana khairan. Jadi siapa yang membaca di hari Arafah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu, ada dawa yuhyi yumiit tidak dibuat wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu Rasulullah mengatakan menyamai memerdekakan seekor 10 orang hamba sahaya. Hamba sahaya ini enggak plus 100 juta harganya yang bagus, berarti 1 miliar. Lebih baik daripada bersedekah sama liar. Itu sekali aja lah, apalagi lebih. Apalagi ya, lebih. Kemudian hari Arafah pulang, wa fi kitabid da'wat alil mustaghfiri hadisun an Abi Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma man qara'a qul huwallahu ahad al-pamratin yauma Arafah. Barang siapa yang membaca 1000 kali Qul huwallahu ahad di hari Arafah. Nah, diingatkan ya kan tanggal 9 Zulhijjah. Senin mulai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa berarti. Jadi kalau tidak puasa bacaan barang ada pilihan. U'tiya masalah, Allah akan memberikan apa yang dipintanya. Nah, entah kenapa kita nak berumrah, nak bisi rumah, ada di bisi rumah belum? Ayo, baca 1000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hari Arafah malamnya mulai lagi. Malam 500, siang 500 baca. Ibadahnya meminta lawan Allah Ta'ala. U'tiya masalah, maka diberikan apa yang dia pinta. Nah, ibadah niat minta apa lawan Allah Ta'ala, minta sugih, minta hartanya banyak, minta ilmu yang manfaat, minta rahmat, minta terbuka hidayah. Hidayah itu bila terbuka duduk di pengajian. Bila kada terbuka hidayah kada mau duduk di pengajian. Jadi di pengajian itu adalah tempat hidayah.
Lamun hidayahnya tidak terbuka, maka dia tidak mau ke pengajian. Yang lebih parah itu biasa di pengajian imbah tu bemendak. Itu parah benar tak? Munnya kada suah ke pengajian, lalu kada dilalu ke pengajian kada masalah. Kurang masalahnya. Tapi biasa dapat hidayah, kan duduk di pengajian itu dapat hidayah. Imbah tu bemendak. Nah, itu ngarannya hidayah ditutup pulang oleh Allah Ta'ala. Rugi kada? Rugi. Hidayah sudah dapat, dilepas pulang. Maka membukanya tuh lapah. Maka tempat membuka hidayah itu selawat. Kalau kita berselawat kepada Nabi sekali dapat 10 rahmat. Kalau membacanya ikhlas, kata hitungan rahmatnya. Di majelis maulid Nabi itu banyak sekali rahmat Allah Ta'ala, triliunan turun. Kita kada ada di situ. Nah, itu bisa hati itu kada tak buka lagi. Tak tutup hati. Nah, hidayah itu tempatnya di majelis ilmu agama. Jadi penyesalan itu timbul nanti pada ketika sudah masuk kuburan. Selama dia masih di dunia, apa kata Allah? Alhaakum at-takasur. Melengahkan akan kalian oleh memperbanyak harta. At-takasur. Lengah kita. Hendak begawi itu pang sudah menggenang isok ada gawian. Malam ni umpamanya ada tempat rahmat. Tempat rahmatnya tuh triliunan turun. Kita ada di situ. Rugi kada tak? Rugi benar. Nah, ruginya luar biasa. Jadi istilah bahasa Banjarnya, pengajian itu peraknya, maulidnya itu adalah emasnya. Maulidnya itu emasnya, pengajian itu peraknya. Kenapa lagi? Pengajian itu ilmunya, maulidan itu prakteknya. Itu artinya tak. Tapi orang banyak hati kada tabuka. Nyamun hati itu kada tabuka, biar sakalambu guring kada mau inya turun di tempat turunnya rahmat Allah Ta'ala ini. Maka di seluruh dunia yang paling banyak rahmat turun di majelis sholawat, di majelis ilmu. Pokoknya bila ada majelis sholawat, di manakah majelis sholawat itu? Maka disitulah pembanyaknya turun rahmat Allah. Jabah guru bahari, kita nih jahidin dapat rahmat sabuting jadiam. Untungnya tuh kada katulungan. Soteng aja tuh lihat. Kada katulungan tuh maksudnya untung benar. Seandainya dihurupakan lawan dunia ini, nak kada menghurupakan lawan rahmat nang sabuting. Sedangkan di majelis sholawat triliunan. Namanya tadi rahmat turun tuh. Nah, sedang kita kada ada di situ, rugi kada? Rugi benar. Nah, jadi tempat pembuka segala hati-hati yang tertutup adalah sholawat. Jadi tadi siapa yang membaca Qul huwallah sebanyak 1000 kali di hari Arafah, maka u'tiya mas'ala, diberikan apa yang dia pinta. Sudah diberikan apa yang dia pinta. Minta husnul khatimah, minta ketenangan, minta lapang, minta bahagia, minta mawaddah warahmah sakinah, minta ilmu lawan Allah Ta'ala, minta apa lagi? Keberkahan di dalam diri, keberkahan di dalam rumah tangga,
keberkahan di rezeki. Minta lawan Allah Ta'ala. Mun hendak ada ngalih, minta bahagia dunia akhirat. Itu aja sudah. Aku minta dunia akhirat bahagia Tuhan. Berkat aku membacanya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi kita tahu sudah ilmunya bahwa orang yang membaca Qul huwallahu 1000 kali di hari Arafah diberikan apa yang dipintanya. Lalu kita sampai di hari Arafah, Kawa membaca tunggarannya diberi pulang oleh Allah Ta'ala inayah atau taufik, pertolongan mengamalkan ilmu. Jadi hidayah taufik, hidayah taufik, hidayah ilmunya, taufik adalah mengamalkannya. Apa aja, apakah dipinta? Minta bini aja lah barangnya, minta anak kah? Yang belum beranak, minta cerdas kah, minta yang kebahagiaan dunia akhirat. Bang tuh kalau teteh hingga lagi tuh dunia bahagia akhirat bahagia luar biasa, karena orang ini banyak nang kada bahagia, termasuk kita kada bahagia. Ada sedikit bala turun kada bahagia lagi ya, pajah aja lampu sakit hati sudah, apa pulang pilih jam kamar lampu kalau tahu di orang makan jahan sarik. Summa yada'u bi ad'iyati arafatil masyhurah al-ma'rufah al-mazkurah fil manasik wa yuqarriru kulla du'ai salasan. Hendaklah dia membaca doa yang sudah masyhur di hari Arafah. Dalam manasik ada manasik umrah kah, manasik haji kah, ada tuh doanya. Apa doanya? Salasan 3 kali. Apa ya doanya? Doa nang di hari Arafah. Nah, sudah membaca tuh tadi berapa? 1000 kali baca doanya. Di sini ada doanya. Nah, kita baca doanya lah. Wa yaftahu du'aahu bitahmid wa tamjid lillahi ta'ala wa tasbih wa salat wa salam ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa yakhtimuhu bimithli dzalik wa bihi amin. Hendaklah orang yang berdoa sesudah dia membaca qul huwallah 1000 kali, dia berdoa atau membaca tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, tamjid puji-pujian, ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Basit, ya Alim, ya Kabir, dan asma-asma Allah Ta'ala yang lain. Sudah dia membaca alhamdulillah, kemudian memuji Allah, wa tasbih, hanya bertasbih. Susunannya tak? Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Bisa lah. Nah, itu kan. Hanya baca selawat atas Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasallam atau wasallim wa radiyallahu. Ada juga membaca wasallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in, baru berdoa. Jadi kalau disusun alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma ya Allah ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Razzaq ya Alim ya Fattah. Itu hanya subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, seterusnya hanya berdoa. Kayaknya ada doanya lah. Dan ditutup doa tadi pulang dengan membaca sholawat. Ditutup pulang dengan membaca sholawat. Di antaranya wa yuqassiru minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Dan di hari Arafah itu hendaklah dia memperbanyak membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca takbir. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Komplit tok. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam nahu yang dimaksud banyak tuh 3, paling kurang. Nah, jadi kata kawa 10, 3 barang. Jangan syuting aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di hari Arafah aja nih. Wa abdalu zalika ma rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu an Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala abdalu du'a yaum Arafah. Nah, nih paling abdal doa apa teh? Abdalu maqutu ana wan nabiyyin min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, doanya itu doa toh. Tidak ada Tuhan yang wujud kecuali Allah, Maha Esa Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya pula pujian, wahwa, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, zat yang kuasa. Memuji Allah dibanyaki. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Mantap ada payah buka ratib haddad tabis. Udah pasti ada di situ dah. Wa fi kitab Tirmidzi an Ali radhiyallahu taala anhu qal aksaru ma da'a bihi Nabi sallallahu taala alaihi wasallam yaum Arafah fil mauqif. Nah, Rasulullah itu waktu wukuf sidin yang banyak dibaca sidin di hari Arafah adalah doa ini nih. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu khairan mimma naqul. Allahumma lakas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turabi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasis sadri wa syatatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih. Nah, itu. Lah, ini di antara doa Nabi nih. Ada lagi doa Nabi? Ada. Wa min ad'iyatil mukhtarah. Napa lagi doa Nabi? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hafal benar loh. Rabbana atina. Paling kurang itu doanya. 1000 kali ya membaca Rabbana atina nih hari Arafah. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Bila membaca Rabbana atina fid dunya hasanah nih wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sama membacanya 1000 kali, sama membaca Quran 100 ayat, 1000 ayat. Karena Rabbana atina ini kan Quran. Di antaranya doanya lagi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunub illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan lain-lain. Banyak di sini pedakannya. Cuma seuting kita kena 2. Pertama, la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lah hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tadi kan? La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi yumitnya kada dibuat. Itu di antara yang kita hafal. Yang kedua, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di samping tuh kita membaca qul hu tadi sebanyak 1000 kali, baca Rabbana atina doanya, dan baca apa lagi tadi? La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, nyaman banget apa yang kita bisa. Pinta aja kepada Allah Ta'ala apa yang kita bisa. Itu diantara doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang masalah puasa gimana nih? Panjang doanya lah, panjang doanya. Kadeda pulang di sinilah dipadahakannya tentang puasa. Yang dipadahakannya nang tadi aja. Napanya tadi? Doa-doa tadi lah. Nah, 100 berapa tadi ya? Doa Yaumi Arafah. Coba kita lihat di sebelah lagi. Kalau ada pindah tentang masalah nih, puasa nih di hari Arafah. Mayut labu fi dzilhijjatil haram.
Jadi di sini ini dipadahkannya dari mulai tanggal 8 sampai tanggal hari-hari tasyrik apa saja yang diamalkan. Sepuluh Zulhijjah. Jadi yang diajarkan di sini kebanyakannya adalah doa lah, doa. Ada juga pang puasa nah, ada aja puasa juga. Cuman intinya kalau umpamanya kita tidak melaksanakan ibadah puasa, ya sekurang-kurangnya kita membaca tadi qul huwallahu ahad sebanyak 1000 kali. Itu aja dulu. Kayaknya ada pembahasannya di sini nah. Tamu kalau ada tetamu bisa juga. Jadi pulang ya tanggal 9 Zulhijjah itu keutamaan yang berikutnya adalah la yuraddu fihinna doa. Doa apa saja dipinta di hari Arafah nih, hari Selasa berarti kan itu tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang dipintanya kepada Allah, nah itu tidak akan ditolak. Nah itu diantara istimewanya toh hari Arafah nih. Jadi rugi bagi kita di hari Arafah itu tidak meminta apa-apa. Apa saja yang kita bisa, apa saja yang kita inginkan. Dan doanya itu kalau umpamanya kita tidak mengerti bahasa Arab, pakai bahasa surang aja. Nah, pakai bahasa surang. Tapi jangan lupa tadi inta dengan bertawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan dengan membaca tahmid, kemudian membaca tamjid, kemudian tadi membaca tasbih, kemudian membaca sholawat, terus itu baru meminta kepada Allah di hari Arafah ini tadi. Insyaallah dikabulkan oleh Allah. Nah ini segelintir aja lah, segelintir keutamaan hari Arafah. Ternyata rupanya disuruh kita itu meminta banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Nah jadi tadi hadis kita ini adalah bercerita tentang kenyang. Kada baik bakanyang-kanyang rupanya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man akala fawqa syab'i faqad akala haram. Barang siapa yang makan di atas kenyang, maka sungguh dia memakan yang haram. Sudah nih ngarannya parut kanyang saya ada. Nah, sudah kanyang hendak lagi makan. Lekas ini makan, lekas ini makan, lekas ini makan lagi, makan terus sudah kanyang makan pulang. Nah, itu nah haram tak. Orang bahari itu dihendak dihendakakan makan saking udah kanyangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul amal penghulu segala amal itu adalah lapar. Jadi orang lapar itu bagus sebenarnya. Contoh puasa lah. Kalau kita puasa, lihat orang puasa. Kada tapi berselera hendak berjalan. Berjalan kada selera, berawon kada berselera, hendak apa aja kada seleranya. Kenapa? Karena parut lapar. Inya mah ulah kita ini rajin balala, rajin membuat maksiat karena parut kanyang awak sehat. Coba perut lapar, dibuai kawan makan aja kan jauh di rumah aja. Kan itu pahala loh di rumah toh. Bagus. Nah, ini kelebihannya orang lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u mukhul ibad. Lapar itu sebetulnya Nabi adalah otaknya segala ibadah. Karena dengan lapar dia tahu bagaimana
sakitnya jadi orang miskin. Dengan lapar dia tahu bagaimana nanti kembali pada ketika kita sudah meninggal, kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan lapar. Di dunia jangan alih, apalagi di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam ahyu qulubakum bi qillatil dhahki wa qillatis syam'i wa tahhiruha bil 'ilmi wa tasif wa taruqqu. Hidupkan, kata Nabi, hati kalian dengan sedikit ketawa, jangan banyak tertawa, dan sedikit kenyang, dan bersihkanlah olehmu akan hati dengan lapar, maka itu akan meluruskan hati dan melembutkan akan hati. Tasifu wa tariqu, ya, itu melembutkan dan meluruskan hati. Itu judul kita hari ini nih lah. Cuma kayaknya ada kupasan terakhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabukum minni yaumil qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkaru. Paling dekat kalian denganku pada hari kiamat adalah paling banyak di antara kalian itu lapar. Maksudnya puasa. Nah, maksudnya banyak puasanya. Karena Nabi itu Senin Kamis puasa, Bang Sidin. Tafakkaru, kemudian kalian berpikir. Nah, itu bagus, berpikir. Tafakkur. Nah, soal makhluk Allah Ta'ala. Di antara ketafakuran itulah kita memikirkan bumi ini kedabatihang. Kita memikirkan alam ini terus berjalan walaupun orang berperang, walaupun di dalamnya segala kemaksiatan digawi orang, terus berjalan alam. Kita pikirkan betapa besarnya kekuasaan Allah Ta'ala dan rahmatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam man kasura ta'amu kasura adzabuh. Barang siapa yang banyak makan, ini kisahnya banyak makan, banyak benar makan. Mat makan, garing, garing mah sempurna, karena anak mah, nah itu kata bapaknya buat ulang-ulang makan. Kasura azabuhu, maka banyak menderitanya. Kalau orang banyak makan nih banyak menderita. Mat bakame, minum terus, mat hira. Nah itu bang, tau makan terus bang, banyak menderitanya. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam la sihata ma kasratin naumi wa la sihati ma kasratil ukli wa la shifa bi haramin. Ujar Nabi, tidak ada kesehatan beserta banyak guring. Orang pengguring itu kada mau sehat awak. Tapi ini siang meningkat jangan guring. Kita tuh siang kada diberikan guring. Siang itu Bang Iwana yang disuruh guring itu hanya jam tengah 12 sampai kurang lebih 5 menit lagi zuhur. Itu sunnah guring. Dan bila inya tidur itu mulai subuh tuh nah jangan guring lagi. Mulai subuh tuh jangan guring sampai jam tengah 12. Nah tengah 12 tuh boleh guring sampai 5 menit atau 10 menit sebelum zuhur. Karena itu akan menolongi ibadah di malam hari. Tapi malamnya kada ibadat juga bagus sekali berguringan, membuang waktu bener ya. Malam kada bangun juga kan, bangun makameh. Bagus sekali berguringan, aku jarang guring. Malam kada ibadat juga. Jadi guring malam nih nang sangat disuruh. Kenapa? Guring siang lah sejam. Guring malam sama net tuh harat nang sama net daripada nang sejam siang. Kenapa? Karena malam memang jadwal guring. Siang ini tidak jadwal guring, lalu kita bawa guring. Nah ini bahayanya besar. Nah jadi kalau bisa tuh siang jangan guring, mulai apaan? Mulai sholat subuh. Nah sholat subuh tuh sampai malam jangan guring, tuh ancap tuh guring. Jam 9 bisa guring. Tapi bilanya siang guring habis sama malam. Bagadang am sidin. Wala sihata ma'a kasratil ukli, dan tidak ada kesehatan banyak makan. Makannya sekawah periannya. Wala shifa'a biharamin, tidak ada obat, tidak ada kesembuhan dengan harta yang haram. Jadi kalau harta haram itu kada sembuh-sembuhnya. Rugi kalau kita makan harta haram. Terakhir hadis Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam as-subhatu nam tamna'ur rizqa. Guring subuh menahan dapatnya rezeki. Nah, jangan guring. Di antara mewarisi kepakiran kan hari itu adalah guring sesudah sholat subuh. Jadi mbah sembahyang subuh tuh jangan lagi guring sampai terbit matahari. Sudah terbit matahari aja jangan lagi mau kada tahan lagi guring ha. Kalau malam tadi begadang beriannya kan, sesekali kita begadang malam,
Nah itu jangan guring sesudah sholat subuh. Karena guru dahulu madahakan sholat subuh ini kita bawirit di belakang imam nih periannya wiridnya panjang. Panjang aja orang saben subuh tuh. Ya bukan panjang wiridnya. Lagunya mendayo apa? Ya Latifu ya Kafi. Kawan di belakang. Nah. Jadi kamu juga jangan kayak itu lagu. Subuh-subuh mentaho makmum mengantukan. Ya Latifu ya Kafi. Nah, supaya di belakang nih segar matanya. Karena bilang tak ini jar guru nyambat nih, guru kompol nyambat. Nah, jadi tak ini. Membeisi amas jahidin kita ini kayak gunung genanya habis jahidin. Amas bisi kayak gunung, Uhud genanya. Berarti sugih benar. Imbatu inya nih tak guring. Nah, jadi guring kayak itu nah. Guring kayak itu nah. Nah, itu habis jahidin hartanya. Jadi kayak apa mau kada sembahyangan, kada guring ke pulang. Sudah kada sembahyang guring ke pulang. Tuh detik kisah lagi, kita kada lagi. Kau lagi misalkan. Nah, jadi usahakan kita subuh tuh barang. Karena subuh tuh turunnya malaikat membawa rezeki kita goreng. Nah, sidin nama antari rezeki. Wakna goreng. Siapa nang goreng kada beri sidin? Ada usaha malaikat, manusia gan mun goreng. Disurungi aja gannya kada makan juga. Nah, goreng. Ja kawan nih goreng ditarik kata lamne. Biar bangun kosong beratan sudah talam. Nah, jadi mencegah, menahan datangnya rezeki bagi orang yang guring subuh. Ada para jekian ya orang bahari menyembelih. Ada para jekian. Rezeki ini jangan diartikan duit aja. Sehat, iyalah ilmu, ya juga lah. Anak, ya juga kebahagiaan, ya juga selamat dunia akhirat, ya juga banyak lagi arti rezeki. Lapang dada, ya juga toh lapang data seharian. Makanya ujar Nabi, barang siapa yang sembahyang subuh 2 rakaat sunat sebelum subuh, ayatnya alam nasyrah yang pertama, rakaat yang kedua apa? Alam tarakai, maka orang tersebut seharian sihat terus, sihat seharian. Hanya aja Nabi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Itu sembahyang sunnah, apalagi subuhnya begini. Apalagi dibaca pulang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Maka ada imam sembahyang sorangan barang kita di rumah. Meningkat jangan tertinggal sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu walau saban seminggu sekali. Asal kita ada mengamalkan. Bidammi ay ba'dahu tamna rizqa ay ba'dahu. Ada yang tafsirnya kayak ini, manahan sebahagian rezeki. Nah, itulah sebahagian rezeki. Berarti yang lain kada ditahan kada. Contoh umur itu kan rezeki juga toh. Au tamnaul barakah, ada juga ulama memadahkan yang dimaksud menahan rezeki itu keberkahan ditahan Allah daripada orang yang guring tadi. Li'annahu waktu zikri wal fikri, karena waktu sesudah sholat subuh itu waktunya berzikir, inya guring. Dan waktunya tapakur, pandai bapak guring. Bermimpi lagi. Watafruqatil arzak, dan dibagi-bagi rezeki al-hisiyah wal ma'nawiyah, baik rezeki yang makna yang bangsa hissi atau maknawi. Contoh kalau ulumi seperti ilmu, wal ma'arifi dan ilmu ma'rifat. Nah, itu ya orang tuh kada ta'ulihi. Beilmu ai tapi kada mau ma'rifat. Beilmu ai tapi kada kawa mengamalkan. Kenapa? Sebab karenanya guring dari sesudah sholat subuh. Ini kalau tidak ada alasan. Kecuali Syekh Abdurrahman Siddiq. Syekh Abdurrahman Siddiq itu dahulu sidin bila sembahyang subuh guring. Udah sembahyang guring. Sembahyang subuh guring. Apakah sidin melawan ini hadis kada? Boleh tidur apabila ada alasan. Alasan sidin
Tuan Guru Sapat itu asal jam 12 turun. Asal jam 12 turun. Mapa belajar kanu nang paman hiden. Sampai kapan sidin belajar? Sampai hendak subuh. Hendak azan subuh tuh. Saben malam hiden ngaji. Nah, jadi guring sesudah sholat subuh karena alasan malamnya itu membaca kitab, atau alasannya malam itu mutalaah, atau malam itu kita beramal ibadah, ayo jangan guring. Berhimat beramal ibadah malam tuh. Tapi guring tadi sesudah sholat subuh. Jangan nang subuhnya tak tinggal. Baik peraya beramal malamnya. Ini mbah menonton HP. Nah, apanya ada guring? Itu nah kada diberiakan, namun malam tuh baca Quran, berzikir, bersolawat malam ya silahkan nah. Wallahu alam bisawab. Jadi alhamdulillah habis sudah nah jadi kayaknya pulang 35 judulnya yaitu menahan tatawa pulang. Ini hadis ini agak-agak antek lah sedikit lah. Antek agak keras juga. Ini Imam Nawawi menyusun. Kita ini kan sukanya nang lama-lama lo hadis. Nang lama-lama. Ibaratnya guring subuh boleh aja. Basar boleh aja. Nah, itu kita kandak nang itu kandak. Al-Fatihah.